Baik, kita mulai saja ya, adik-adik peserta Latsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik, Coach. Baik, Coach. Capek? Ya, capek ya. Tadi dari jam 10 ya. Jam 10 terus istirahat sebentar tadi. Paling istirahat cuma 1 jam ya. Iya, nggak sampai 1 jam malahan. Ya, karena jam 10.30 sudah mulai lagi. Tapi untuk hari ini mungkin kita agak cepat aja ya. Ya, kita nggak usah terlalu lama-lama ya. Ya, takutnya kalau lama-lama nanti diambil orang. Iya, ini kan lagunya kan. Kalau lama-lama nanti diambil orang kan. Iya. Oke, baik. Jadi ketemu dengan saya Alam Syahril atau bisa juga dipanggil Syahril, di mana saya diberikan wewenang, diberikan tanggung jawab untuk membersamai kalian di pembelajaran agenda ketiga. Ya, oke. Kalian sudah belajar agenda satu kemarin dengan siapa tutornya? Coach Tuti, Tuti Coach. Rohani. Oh, Kostuti Rohani. Oke, oke. Bu Tuti ya. Ya, jangan disingkat. Lengkap-lengkap Bu Tuti. Kalau disingkat jadi butut nanti. Iya. Kalau Bu Setio Buset. Yang jadi masalah kalau Bu Rita. Jangan pernah disingkat ya. Iya. Kalau kalau Bu Rita tidak boleh disingkat ya. Iya. Oke. Oke, kemudian agenda 2 dengan Coach Coach Dwi 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 Handayani. Handayani. Oh, Bu Dwi Handayani. Ketiga dengan saya. Keempat dengan siapa nanti keempat? Coach Milda Humaidah. Oh, Bumil ya. Ya, Bu Milda kan Bumil kan. Iya, oke. Jadi nanti Bu Milda sebagai coach. Saya di agenda ketiga, Ibu Dwi agenda kedua, dan Bu Tuti di agenda ke-1 ya. Baik. Nah, di agenda ketiga ini kita nanti akan berlangsung selama 2 hari, ya. Hari ini dan juga kelanjutannya hari Selasa ya, bukan hari Senin ya. Benar, hari Selasa ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa di agenda ketiga untuk pembelajaran sinkronus kedua. Jadi pembelajaran kita ini ada dua, ada sinkronus pertama, kemudian ada sinkronus kedua. Sinkronus pertamanya itu ya hari ini, sebenarnya besok, hari Senin, kemudian sinkronus keduanya nanti di hari Selasa, ya. Oke, baik. Mungkin sekilas saya mau tahu dulu, coba sebutkan nama dan asalnya dari mana, maksudnya unit kerjanya di mana. Coba saya mulai dari yang sebelah kanan di layar saya ada Sandi Oktaviani. Bisa Izin cerita Pak, dari mana ya? perkenalkan nama saya Sandi Oktaviani, tempat dinas di UPT Puskesmas Muara Payang Oh, Puskesmas Bapak yang sebagai apa Sandi? sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Oh, penata laboratorium ya, analis ya. Iya Pak, Oke, lanjut. Belakang di bawahnya ada Dela. Dela atau Bella? Bella ya. Ya, Bella. Silakan Bella. Bella, Coach. Ya. Izin memperkenalkan diri, Coach. Hmm. Nama Bella Resa, jabatan fisioterapis terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. Oh, RSUD ya, RSUD Lahat sebagai fisioterapis. Ya, Oke, thank you Bella. Belain siapa itu? ya, Coach. Siapa yang dibela? Bella Negara. Oh, bela negara. Wih, mantap. Ingat ya agenda satu ya. Ayo, kali ingat ada berapa bela negara itu nilainya Bel? Ada berapa? Nah, lupa katanya bela negara. Ada 5 kan? Ya kan? Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin sebagai Pancasila sebagai ideologi bangsa, lagi rela berkorban, dan yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Oke, next ada Cindy.
Yasin? Cindy siapa, Coach? Cindy-nya ada 2 di sini. Oh, ada 2 Cindy. Cindy Wahyu, Pawestri. Baik, terima kasih, Coach. Perkenalkan, Hmm. nama saya Cindy Wahyu Pawestri, Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil, unit kerja di UPT Puskesmas Palem Baja. Di kecamatan apa itu, Sin? Kikim Timur, Coach. Oh, di Kikim. Oke, 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 Kikim Timur. Kikim Timur tuh kantor ibu kota kecamatannya di mana itu? Di Bunga Mas itu ya, bukan? Iya, Mas, betul. Ya, Coach. Mas. Kalau Kikim Barat, Saungnago ya, bener. Kurang tahu. Nah, piye tuh? Oh, kok nggak tahu? Saya baru, Coach, di sini. Oh, baru. Aslinya dari mana? Dari Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah, Semarang, Coach. Oh, Semarang. Yang sering kali nih banjir kowe ya? Oh iya, sering sekali. Oh ya, kan enak lagu nih Semarang kali ini banjir. Ya. Oke, Sun, Cindy. Terima kasih, Coach. Next, Nova Arista. Izin memperkenalkan diri, Coach. Nama saya Nova Arista, dengan jabatan Operator Layanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahad. Terima Oh, di kasih. Dinkesnya ya, di Dinkesnya Nova Ya, ya. Coach. Ya, Coach. Oke. Next ada Muhammad Alvin Firmansyah. Izin memperkenalkan diri, Coach. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Firmansyah dari Jabatan Operator Alat Berat, unit kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lahad. Siap, terima kasih. Oke, di PUPR ya. Saya Ya, barusan Coach. masuk di kelasnya Dimas Valentino, satu kantor ya. Oh iya, Coach, satu. Betul. Dimas. Tadi di agenda kedua di Dimas Ya, Coach. Valentino. Next ada Arum ya, Arum Nabila. Izin Pak, perkenalkan nama saya Arum Nabila, biasa dipanggil Arum. Jabatan Bidan Terampil di UPT Puskesmas Mulak Sebingkai. Kecamatan apa itu? Kecamatan Mulak Sebingkai, Pak. Kecamatan baru. Oh, baru. Iya. Di daerah mana itu? Di daerah Pagar Alam. pecahan Mulak Ulu. Oh, saya juga nggak tahu di mana Mula Ulu. Saya Yang juga terkenal tahu, aja kayak Pak. Pagar Alam, Tanjung Sakti, tahu saya. Oke. Di daerah mana itu? Dekat arah ke Pagar Alam? Iya, Pak. Arah ke Pagar Alam. Oh, arah ke Pagar Alam. Artinya antara lahan Pagar Alam itu ya? Iya, bisa. Oh gitu ya. Oke. Yang banyak orang jual lemang itu ya? Masuk lagi, Pak. Masuk. Oh, dimasuk lagi. Ya, Oh, bukan di pinggir jalan daerah. besar, bukan. Enggak, Pak. Oke. Next ada ini saya ini matanya mins jadi tidak kelihatan. Anca. Ada Anca? Baik, izin Coach. Perkenalkan, nama saya Anca Febri Hidayat, Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lahad. Oh, Anca dari Damkar ya? Siap, Coach. Oke, tadi saya masuk di kelas di Tripian Aldo. Sama ya Aldo Ando, ya? Coach. Ando, Coach. Ya Ando, bukan ya Ando. Ya, oke. Tadi dia bikin video apa ya tentang ini memberikan edukasi tentang nilai-nilai tentang pemadam kebakaran kepada warga. Iya. Sosialisasi, Coach ya. Iya, enggak dia bikin video untuk ini untuk apa? Untuk penerapan nilai-nilai ASN. Dia contoh menerapkan nilai ini katanya. Oke, Ando, ini Anca ya. Anca ya. Tadi saya coba saya beri pertanyaan sama dengan Ando tadi ya. Anca, kalau misalnya ada orang misalnya di rumahnya ada ular, itu minta apa? Minta sama damkar. Itu gimana caranya damkar membantunya itu? Nangkap ularnya itu gimana? Dengan alat, Coach. Ada stek ular gitu. Oh, dengan stik ular. Ya. Oke. Enggak pakai seruling. Saya Enggak, kira kalau Coach. pakai seruling kayak gini, nah gitu nanti ularnya keluar. Coba sekali-sekali inovasi. Bilang ke bos kamu, bos kalau ada ular, kita nggak usah pakai alat itu, bos. Kita pakai seruling saja gitu. Jadi biar kau Anca yang niup serulingnya kan, pakai baju India gitu. Oh, nanti ularnya meliuk-liuk keluar dari sumur tuh kan.
Cos baru tangkap gitu. Bagus, Ca. Kau jadikan aktualisasi aja, Ca. Setuju nanti Bu Milda? Iya. Ya, dari teh. Bagus itu inovasinya. Ya, kalau ditanya Bu Milda nanti, apa inovasinya, Anca? Ini saya mau menangkap ular pakai seruling, seruling India ya. Iya. Oke. Ya, pas kau tiup ularnya meliuk-liuk ya. Tapi jangan tiup depan coachnya. Nanti coachnya Bu Milda yang joget-joget kalau kau tiup depan dia ya. Lanjut udah ujian kamu begitu ujian seminar ini minta praktek kan penguji coba praktek aja katanya gimana kamu ini inovasi kamu kau ambil seruling lah kau tiup-tiup pas klasikal itu beda iya coachnya Bu Bildanya nanti yang joget-joget. Oke. Bagus Cah itu saran saya Cah coba ya kamu cari ide itu ya iya Siap, Kak. ya oke ada yang dekat rumah Anca nggak kamu nih di Lahat nah kalau ada nanti dia sebagai sampelnya Cah. Nah, rumah dia kok masih ular, dia manggil kamu kan. Nah, oke, aku suka idenya. Oke, baik Aca. Next ada Cindy Ignatia. Nasin. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Ignatia, jabatan operator layanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Coach. Oh sama dengan itu ya, Nova tadi ya? Ya, cuman beda bidang kami. Oh beda bidang. Kemarin saya bimbing si Halimah, Halimah sama ya? Halimah tuh dia apa itu? Oh bukan ya, oh dia di ini Marenim ya. Ada juga kemarin saya bimbing. Golongan 2 juga. Enggak betul dari Lahat kan. Ada namanya, oh dari Marenim ya. Dia ngambil tentang ini kemarin aktualisasinya itu eh apa ya? Alkes itu nggak salah. Oh, ini. Sosialisasi Budaya ke kesehatan ya, Coach. sosialisasi ke pelaku UKM, apotik misalnya itu kan. Untuk pengecekan alkes itu. Oke, Cindy. Next ada siapa yang belum ini ya? Udah pisah lagi tempatnya. Rani, Rani silakan Rani. Izin Pak, perkenalkan nama saya Rani Purnamasari, jabatan operator layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Jadi bertiga kamu ya, Ran ya? Nova, Iya Pak. Rani, Cindy gitu. Nggak bosan kamu? Tidak Pak. Iya. Nanti pas seminar kamu bisa bikin yel-yel gitu. Iya gitu kan? Halo, kami dari Dinkes Lahat. Nanti saya Nova. Iya, saya Cindy, saya Rani gitu. Bagus ya tuh coba ya. Iya, nanti pas kamu seminar akhir aja, seminar klasikal ya. Kalau ini kan susah kalau di Zoom kan. Kalau klasikal kan ketemu nanti kan. Nah, gitu. Jadi kamu boleh kenalan seperti itu dengan penguji ya. Iya. Ya Pak. Iya. Latihan lah dari sekarang ya kamu tiga kan saya kantor kan. Iya, latihan bikin kalian. Iya. Kami dari Dinkes ya kan ya. Saya Nova ya kan itu ya. Oke, saya sini ya. Terakhir Rani muncul gitu ya. Oke, terakhir ada Triska. Triska Marenda Hari ya. Terus kemarin ada aja, Coach. Oh, enggak ada harinya ya. Ya, saya Izin kira. memperkenalkan diri, nama saya Triska Marenda. Saya dari Puskesmas Pagar Agung Lahat. Pagar Agung itu ada ke Pagar Alam juga ya, Triska ya. Bukan, Coach, ya, di dekat tempat pendidikan Angkatan Darat, Coach. Di kota. Oh, ya itu di apa? Dodik ya. Ya, Puntang. di Puntang, ya. Saya kemarin tahun 1996, udah lama ya. Kamu udah lahir belum? Belum, Saya Coach. Prajabatan, dulu namanya Prajabatan di situ, di Puntang itu. Ya, itu. Tapi lama Prajabatan enggak salah 1 bulan lebih, kalau enggak salah. Pokoknya lama juga di situ. Sama tentara-tentara itu kan. Iya, oke. Siap, Coach. Iya, cuma masih bisa kami kibuli. Kami lewat belakang ada jalan samping itu kan. Jadi kata tentara, yuk masuk ulah, baca modul besok persiapan. Izin keluar, kami rombongan situ lewat samping itu kan, belakang lewat samping. Nah, ada samping nonton kami. Nah, dulu ada di Lata ada bioskop yang masuknya itu dak keruan itu sekendak gitu masuk ada kan? Ya bioskop. Kamu belum lahir kali ya? Iya.
Jadi maksudnya tidak bayar kami, kan mau cepat. Jadi kata penjaganya, kak bayar kak. Is, dari Dodik. Oh ya masalah kak, dikiranya tentara kami kan. Kan namanya cepat-cepat gitu kan. Iya. Oke, itu ya. Saya pernah ke situ di Puntang itu. Oke, baik kita akan lanjutkan. Ya, saya share screen saja langsung ya. Saya share screen. Jadi kita sekilas saja, nggak usah. Oh, kok ini muncul? Loh, kok yang ini muncul? Bentar. Bentar ya, ini ada trouble di laptop. Laptop saya ini kursornya bergerak sendiri. Oke, muncul ya. Bagaimana kelihatan? Kelihatan belum? Cah, kelihatan aja? Kelihatan, Coach. Oh, kelihatannya ya, oke. Oke, kalau nggak kelihatan, Cah, kau tiup lagi trompet tuh, Cah ya. Seruling India tuh kau tiup ya. Iya. Nah, loh, bentar. Ini ada apa ini? Bergerak-gerak sendiri, ini ada apa ini? Oke, jadi nama agenda kita kedudukan dan peran PNS ya. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pada intinya mata pelatihan kita ini kelihatan ya? Pergantian saya, aduh, kayaknya tidak bisa ini kayaknya ini. Sebentar. Ya, jadi pada intinya mata pelatihan kita ini itu membekali kalian dengan kedudukan dan peran PNS. Nah, di sini mata pelatihan kita di agenda ketiga ini itu lebih kepada bagaimana kalian selaku seorang pegawai negeri sipil itu bisa membaca, itu bisa melihat ya kondisi atau situasi yang ada di lingkungan kerjanya. Nah, lebih kepada itu ya. Bagaimana kalian bisa membaca, bisa melihat situasi atau kondisi yang ada di lingkungan kerjanya. Diharapkan nanti kalian bisa menjalankan fungsi ASN dengan melihat kondisi dan situasi itu, kalian bisa mempermudah, bisa membantu kalian ya dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil itu bagian dari ASN, di mana fungsinya itu ada 3, ya. Ada sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, itu ada 3, ya. Jadi ada 3 peran dan fungsi kita sebagai ASN, aparatur sipil negara. Baik dia PNS maupun dia P3K. Itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk mata pelatihan kita di agenda ketiga ini kita ada 2 mata pelatihan. Yang pertama itu mata pelatihan manajemen ASN dan yang kedua itu mata pelatihan Smart ASN. Ya, mata pelatihan manajemen ASN dan mata pelatihan Smart ASN. Nah, mata pelatihan manajemen ASN itu lebih kepada bercerita tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, ya, kemudian sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan Smart ASN ya itu lebih kepada bagaimana membekali kalian selaku peserta Latsari sebagai selaku pegawai negeri sipil dengan kecakapan digital, ya. Jadi
Kalau mata pelatihan yang pertama ini lebih kepada oknumnya, orangnya, who-nya. Kepada mata pelatihan yang kedua ini lebih kepada how, ya, bagaimananya. Itu, ya. Nah, itu yang di gambaran dari kedua mata pelatihan yang ada di agenda ketiga ini. Ya, kalau kita flashback kembali, agenda satu kemarin ada 3 mata pelatihan, agenda kedua ada 2 mata pelatihan, agenda ketiga ini agenda kedua ada 7 mata pelatihan, agenda ketiga itu ada 2 mata pelatihan. Oke, baik, kita lanjutkan. Hasil belajar yang diharapkan, jadi dengan kalian belajar agenda kedua ini, diharapkan kalian dapat memahami, ya, memahami kedudukan peran hak dan kewajiban, kode etik, kertas sistem merit, dan pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan untuk Smart ASN, mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar. Ya, nah ini ada di modulnya. Kalian sudah baca modulnya? Sudah ya? Waktu belajar MEOC kan ada disuruh buka modul kan? Nah, oke. Kan sudah baca modulnya, sudah lihat modulnya, ya. Ini hasil belajar yang diharapkan, baik dari belajar mandiri maupun kalian belajar di daring maupun di belajar di klasikal nanti. Oke. Materi kita, jadi ada 2 mata pelatihan dan ini materinya per mata pelatihan. Untuk mata pelatihan manajemen aparatur sipil negara, itu ada berbicara tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik. Ya. Kemudian untuk manajemen ASN itu sendiri itu ada materi sistem merit dalam pengelolaan dan mekanisme pengelolaan ASN. Sedangkan untuk Smart ASN, ya, mata pelatihannya ada literasi digital, ada kerangka kerja literasi digital, ada kecakapan digital dan ada studi kasus literasi digital. Ya. Nah, ini mata pelatihan untuk Smart ASN, materi untuk mata pelatihan Smart ASN. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ke manajemen ASN, ya. Kita lihat ke manajemen ASN. Nah, ini adalah resume atau kira-kira poin-poin yang ada di materi manajemen ASN. Jadi dia karena ASN itu ada 2, maka di manajemen ASN itu ada manajemen PNS yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan PNS dan manajemen P3K yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan dari P3K. Oke, itu ya. Kemudian selain itu ada juga yang umum, yang umum, yang umum itu yang sama, artinya ada di manajemen PNS juga ada di manajemen P3K. Itu diawali dengan adanya azasnya sama, prinsip, nilai dasar dan sebagainya itu sama. Nah, di sini ada yang baru. Jadi manajemen AS ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 53. Ya, di mana ada yang baru di Undang-Undang ASN yaitu adanya sistem merit. Adanya sistem merit. Jadi dalam pengelolaan ASN baik baik PNS maupun P3K, maka dia menggunakan sistem merit. Jadi sistem merit itu proses pengelolaan ASN ya, dimulai dari pengadaan sampai promosi di mana didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi. Ya, didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tanpa melihat latar belakangnya, suku, agama, ras, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Nah, tanpa melihat itu. Bahkan juga termasuk tanpa melihat tingkat kecacatan. Ya, ini bisa kita lihat sistem merit ini pada saat pengadaan, pada saat penerimaan CPNS itu ada yang formasi disabilitas. Ada juga kemudian sistem tesnya itu juga transparan di sistem merit ini. Diumumkan secara langsung, diumumkan secara terbuka, dan hasil tes itu bisa langsung kelihatan, bisa langsung ketahuan. Makanya yang penerapan dari ini itu penerimaan tesnya menggunakan CAT itu kan. Tahu CAT ya? Ya, kucing, cat. Kan bahasa Inggrisnya kucing itu cat kan? Ya, jadi kalian tes kemarin tuh menggunakan cat ya, menggunakan kucing kan? Ya.
Computerized Assisted Test. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari sistem merit. Nah, kalian berbanggalah yang diterima PNS ini, ya, itu merupakan produk sistem merit. Itu pengumumannya jelas, kemudian dari seleksi administrasi diumumkan diterima atau tidaknya, kemudian pada saat tesnya, tes tahap 1, tahap 2 itu semuanya transparan. Ya. Oke. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dia tidak memandang apakah itu anak pejabat, anak siapa gitu ya, atau anak orang biasa, atau anak orang BKPSDM sendiri, atau anak siapa, dia tetap selagi dia memenuhi kualifikasi pendidikan misalnya dan juga kompetensi, maka dia bisa bersaing. Ya. Oke. Baik. Kemudian yang selanjutnya, bagian yang selanjutnya dari materi manajemen ASN itu adanya manajemen PNS dan juga manajemen P3K. Ini berbicara tentang apa sih yang dikelola dalam manajemen PNS dan apa yang dikelola di manajemen P3K. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka ada beberapa poin yang membedakannya. Makanya perlu dibuat pengelompokan itu, pembagian itu dari segi pengelolaannya. Ya, oke. Dari kalau manajemen PNS misalnya dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, kalau manajemen P3K penetapan kebutuhan, ya. Kemudian itu ada yang sama pengadaan, tapi pengelolaannya beda. Walaupun sama-sama pengadaan, pengelolaannya beda. Bagaimana proses pengadaannya, gitu itu beda. Pangkat dan jabatan, juga dia ada manajemen PS, ada berbicara tentang pengelolaan pangkat dan jabatan, ya. Oke. Nah, di manajemen P3K tidak ada pengelolaan pangkat dan jabatan. Ini bisa jadi menandakan bahwa P3K itu udah ada istilah naik pangkat ya. Pokoknya gitu aja. Kalau kalian kan bisa dari 2C misalnya naik ke 2D, naik ke 3A, atau misalnya kalian bisa ikut ujian dinas. Misalnya kalian 2C ya. 2C, misalnya tadi ada siapa Cindy ya yang psioterapis tadi ya. Oke, nah kemudian Cindy mungkin ikut kuliah, ngambil D4 atau ngambil S1, kemudian mau penyesuaian, bisa nanti loncat dari 2C bisa ke ini, ke 3A gitu. Tapi ikut ujian dinas dulu. Ya. Tapi ada syaratnya juga. Nggak harus tiba-tiba langsung bisa gitu ya. Ada syarat waktunya gitu. Gitu. Ya. Oke, itu pengembangan kemudian pengembangan karir ya. Pengembangan karir ada proses pengembangan karir kalau dia di ini pengembangan kompetensi ya, ada pola di P3K ya. Kemudian ada berbicara tentang penggajian dan tunjangan juga yang membedakan. Jadi walaupun dia sama-sama penggajian dan tunjangan, tapi dia membedakan. Ada aturan-aturan yang mengatur kalau PNS dengan pangkat sekian sekian gajinya ya. Kalau P3K dengan level sekian sekian gajinya itu. Kemudian sama-sama bisa mendapatkan penghargaan, sama-sama bisa diberhentikan ya. Tapi kalau di P3K namanya pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, kita PNS bukan berarti kita abadi. Kita bisa diberhentikan ya, bisa juga diberhentikan dengan tidak hormat kalau kita terjadi melakukan pelanggaran. Nah, itu ya. Oke. Ada juga bukan berarti wah ini harus sampai pensiun PNS terus enggak. Selagi kalau seandainya kita ada hal-hal berbau pelanggaran dan itu terbukti itu bisa diberhentikan. Ya. Nah, itu ada yang membedakan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di manajemen P3K tidak ada pengelolaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini menandakan bahwa P3K tidak menerima pensiun dan jaminan hari tua. Itu yang membedakannya. Ya. Dan juga ada sama-sama mendapatkan perlindungan. Baik PNS maupun P3K, dia sama-sama berhak untuk mendapatkan perlindungan. Ya. Nah, ini yang membedakan antara pengelolaan manajemen ASN dan manajemen P3K. Bagaimana pengelolaannya, dasar-dasarnya itu ada di modul. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan dengan Smart ASN. Tadi saya katakan bahwa kalau di Smart ASN ini lebih kepada bagaimana proses melakukan pekerjaan. Itu yang membedakannya. Ya,
Kalau P3K, kalau manajemen ASN lebih kepada orangnya, ada ASN itu sendiri. Kalau Smart ASN ini lebih kepada bagaimana kita sebagai seorang ASN itu memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu, ya. Kalian masih ingat dengan agenda kedua, di mana di agenda kedua itu ada nilai dasar PNS, ada nilai adaptif. Masih ingat nilai adaptif ya? Kan berakhlak ya. Ada nilai adaptif. Di mana di nilai adaptif itu kita diminta untuk selalu menyesuaikan dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Oke. Nah, supaya kita bisa masuk, bisa menerapkan yang adaptif, bisa menyesuaikan itu, maka kita mempelajari ini, yang mempelajari Smart ASN, Smart ASN. Oke, ya. Oke, Smart itu bisa juga singkatan dari apa? Smart. Ada kepanjangannya itu. Cari ya kepanjangannya ya. Ada kepanjangannya. Ya. Iya. Yang saya kasih clue-nya RT itu artinya relevan dan time bound. AA-nya apa? Pak akuntabel. Ya, baik. Nah, untuk Smart ASN ini, ya, oke. Itu ada literasi digital, ya. Ada kemudian pilar literasi digital dan juga ada implementasi literasi digital. Jadi pada intinya Smart ASN ini membekali kalian ya dengan bagaimana menumbuh kembangkan kecakapan digital. Bagaimana kalian juga bisa memanfaatkan ya kecakapan digital dalam pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, baik. Itu sekilas overview untuk materinya, baik di manajemen ASN maupun di Smart ASN. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, saya akan lanjutkan. Dengan kenapa sih kita belajar agenda ketiga gitu? Apa sih kaitannya pembelajaran agenda ketiga dengan aktualisasi yang akan kita lakukan? Nah, di sini ya, ini saya paparkan sedikit tentang alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi kalian nanti. Ya. Jadi rancangan aktualisasi kalian nanti itu dimulai dari penentuan isu, ya, dari penentuan isu itu. Nah ini sampai dengan kalian menarasikan penguatan nilai organisasi. Ya. Nah ini adalah alur pikirnya. Proses kita membuat atau merancang aktualisasi. Ya. Jadi ada identifikasi isu. Setelah kita identifikasi, kita deskripsikan. Setelah kita deskripsikan, kita tetapkan core isunya apa. Setelah itu kita rumuskan kembali isu tersebut ya dengan rumusan isu. Selanjutnya kita lakukan analisis ya, analisis isu. Kemudian kita mencari gagasan kreatif. Selanjutnya gagasan yang sudah kita rumuskan ini dalam rancangan ya kita wujudkan dalam kegiatan-kegiatan. Gagasan itu kita wujudkan dalam kegiatan-kegiatan. Selanjutnya masing-masing kegiatan ini kita merumuskan tahapannya. Masing-masing kegiatan itu ada tahapan kegiatan. Setelah itu kita merumuskan output. Output apa yang kita harapkan dari kegiatan tersebut. Ya, dari kegiatan ini yang kita rumuskan ini di sini. Ya. Kemudian kita mengaitkan substansi mata pelatihan agenda kedua yang berakhlak tadi, yang nilai-nilai dasar PNS. Jadi ketika kita mengaitkan ini kita kaitkan saat kita menarasikan, saat kita mendeskripsikan proses pelaksanaan dari kegiatan itu. Ya.
Nah, misalnya ada kegiatan, 4 kegiatan, kemudian ada kegiatan 1. Nah, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan? Disitulah kamu narasikan dengan mengaitkan substansi materi yang ada di agenda kedua. Selanjutnya, setelah itu kita menyusun atau menguraikan kontribusi kegiatan terhadap visi misi, dan juga terakhir kita menguraikan hasil kegiatan itu menguatkan nilai organisasi yang ada di kita itu apa. Ya. Nah, inilah alur pikir pada proses penyusunan rancangan aktualisasi. Kembali ke agenda 3, di mana letak peranan agenda ketiga, itu adanya di sini. Ada 3 poin ini. Ketika mengidentifikasi isu, ketika mendeskripsikan isu, dan juga ketika kita merumuskan gagasan kreatif yang akan dilaksanakan. Gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat ya. Nah, ketika kita mendeskripsikan isu, identifikasi isu dan mendeskripsikan isu, kita harus merefleksikan kondisi instansi atau kondisi unit kerja kita dengan mata pelatihan agenda ketiga. Ya. Jadi ketika kita mengidentifikasi, misalnya ada 5 isu, dari 5 isu kita identifikasi. Ini isu ini terkaitnya dengan materi apa? Keterkaitannya dengan mata pelatihan yang mana? Apakah manajemen ASN atau dia smart ASN? Ya, kita kaitkan di situ. Nah, ketika identifikasi isu yang kita identifikasi, ya, isu yang kita identifikasi itu bisa bersumber dari individu, unit kerja, dan organisasi. Oke, isunya, ya. Dengan lengkap isu itu, ya, bisa dari tusi jabatan, tusi unit kerja, dan tusi organisasi. Jadi, kalau saran saya, ya, sumber isu itu bisa diambil dari ketiga ini, tapi untuk lingkup isu, untuk kalian lakukan nanti, langsung fokuskan kepada tusi jabatan. Ya, kalau misalnya kalian calon bidan terampil, nah coba lihat Permenpan yang mengatur tentang uraian tugas bidan terampil itu apa. Nah, di situ baru kita bisa tarik isunya. Bisa kita tarik isunya. Ya, nanti baru kaitkan isu tersebut agenda dengan manajemen ASN atau dengan smart ASN. Oke, sudah kita identifikasi. Kemudian kita diskusikan. Isu yang sudah kita identifikasi, kita gambarkan. Bagaimana sih gambaran yang sebenarnya di situ? Nah, ketika kita mendeskripsikan ini, ingat kita kembali lagi ke agenda ketiga. Gambaran kita itu berkaitan dengan mata pelatihan manajemen ASN atau smart ASN. Ya. Kemudian setelah kita pada saat kita mendeskripsikan isu, ingat ya, yang kita buat itu adalah dampak, data, dan fakta. Jadi, adakah data dan fakta yang mendukung isu tersebut memang benar-benar menjadi suatu isu? Ya. Kemudian apakah dampak dari isu tersebut kalau dia tidak diselesaikan? Nah, itu ya. Oke, baru kita kaitkan dengan agenda ketiga. Baik. Selanjutnya, kita menetapkan core issue. Setelah kita core issue ini kita menggunakan analisis bisa APKL, bisa USG ya. Bisa dan lainnya bisa. Oke. Kita rumuskan nanti dari sini isu terpilih 1, dari isu terpilih lagi kita lakukan analisis di sini. Analisis di sini itu analisis kita gunakan untuk menentukan penyebab ya, untuk menentukan penyebab dari isu tersebut. Kenapa isu tersebut muncul? Penyebabnya apa? Ya, analisisnya kita bisa dengan mind map, bisa juga dengan fishbone. FB itu fishbone, atau bisa SWOT, bisa juga, atau bisa analisis yang lain. Ya, kita ambil yang simple saja, itu ada fishbone misalnya atau mind map. Itu saja. Kita tentukan penyebabnya. Nanti dari penentuan penyebab ini maka kita analisis akan mendapatkan satu penyebab.
Nah, satu penyebab inilah yang akan kita jadikan atau kita carikan gagasan kreatifnya apa. Ya. Nah, setelah dapat gagasan kreatif, ya, baru kita mewujudkan kegiatan-kegiatan. Kembali ke gagasan kreatif ini, jadi gagasan kreatif ini itu kita kaitkan kembali dengan manajemen ASN atau Smart ASN, mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Oh, gagasan saya tentang ini, kaitannya dengan mata pelatihan ketiga apa? Oh, dia berbicara tentang ASN. Dia berbicara tentang pengelolaan ASN. Misalnya bagaimana meningkatkan kompetensi ASN, gitu ya. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan ASN itu. Tapi kalau misalnya dia berbicara tentang proses bagaimana melakukan pekerjaan ini supaya lebih mudah, maka sudah berbicara tentang smart ASN. Ya, dari situ kita rumuskan kegiatan-kegiatan. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum? Oke, kalau tidak ada, kita akan langsung masuk ke diskusi tugas asinkronus. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa pembelajaran kita itu ada sinkronus dan ada asinkronus. Ada tatap muka secara virtual, ada juga yang tidak tatap muka secara virtual. Ya. Kemudian tugas itu dibagi atas ada tugas individu, ada tugas kelompok. Ya. Tugas individu itu tugas yang dikerjakan perseorangan. Ya. Tugas itu dikerjakan perseorangan. Ya. Kalau bahasa Palembang itu wakwe, ngawinnya dewek-dewek. Nah, gitu. Ya kalau kelompok ini kalau bahasa Palembang itu ya Cindy Wahyu. Udah bisa belum Cindy Wahyu bahasa Palembang? Belum ya? Belum ke Belum. Nah, jadi kalau orang Palembang tuh kalau ngatakan dewek-dewek itu wakwe. Nah, itu Cindy Wahyu. Misalnya, "Pela kita makan tekwan. Siapa yang bayarin wakwe?" Nah, artinya bayar sendiri-sendiri artinya. Iya, itu. Oke. Nah, kalau yang kelompok itu yang rame-rame, kalau Palembang itu namanya bederup. Bisa tak coba Wahyu bederup atau bederup? Tahu ya bederup ya. Tapi R-nya harus disamarkan Wahyu ya. Ini Wahyu, bukan bederup tapi bederup. Itu itu tugas rame-rame maksudnya. Nah, itu Wahyu. Tapi sebenarnya kalau Wahyu dari Jawa, bahasa Jawa itu bahasa Palembang banyak kemiripannya dengan bahasa Jawa, Wahyu ya. Karena dia satu dengan sejarahnya kata satu nenek moyang atau gimana itu. Iya katanya. Ya, oke. Kalau kita lihat ada beberapa bahasa yang eh, mirip dengan bahasa Jawa. Contohnya saja Wahyu ya, ya Cindy ya. Kalau yang Jawa bilang itu wae, nah, kalau bahasa Palembangnya bae, mirip kan? Wae bae gitu. Iya, air bahasa Jawa banyu kan? Wong Palembang juga bilangnya banyu. Ikan bilangnya iwa, kan mirip, ini ada beberapa mirip. Malahan kalau bahasa yang halus itu bilangnya kalau di dalam itu dia bilangnya jero. Nah, jero. Sama kan? Di dalam jero kan? Ya, Ya, jero. Coach. Nah, itu. Jadi agak mirip-mirip memang. Gampang lah bahasa Palembang ya. Nanti lama-lama Wahyu kalau sudah tinggal di Lahat nanti sudah hilang nanti Jawanya. Munculnya Palembang nanti. Apalagi pakai bahasa Lahat ya. Nah, gitu. Sudah senang makan pempek belum? Udah coba pempek Palembang? Udah, kalau itu dari zaman di Jawa udah suka, Coach. Oh, udah suka. Tapi beda rasanya dengan pempek Om Palembang dengan pempek buatan di Jawa ya. Iya. Kalau di Palembang ini pempeknya tuh cek den gitu. Iya, cek olah, cek den gitu ya. Kalau di Jawa pempeknya lain, pempeknya Mas Joko gitu. Iya, iya beda ya. Oke, baik. Jadi tadi tugasnya ada dua, ada tugas individu, tugas perseorangan, dan juga ada tugas kelompok. Ya, oke. Saya akan jelaskan tugas kalian selama 2 hari ini. Saya buka dulu. Ini angkatan 5 ya.
Angkatan 3 ya? Angkatan berapa ini? Angkatan 3, Angkatan Coach. 3. Angkatan 3. Oh, 5 besok. Angkatan 3, Coach. 3 ya. Oke. Baik, saya buka ya tugasnya. Gimana kelihatan? Kelihatan, Coach. Saya buka dulu, kasihan. Alvin nanti tidak kelihatan kalau jawabin. Nah, ini kelihatan ya. Ya, jadi sedikit. Ya, jadi ini tugasnya, ya. Tugasnya, ini tugas yang kalian lakukan, ya. Selama 2 hari ini. Oke. Hari ke-8, besok Senin, itu mulai ngerjakannya ya. Hari ke-8 besok Senin, itu ada 2 tugas, ya. Ada 2 tugas, ya, yaitu tugas individu, ya, tugas individu, kemudian tugas individu itu dibagi 2 tugas. Yang pertama learning journal, ya, yang kedua itu identifikasi dan deskripsi implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Nah, untuk learning journal ini ada petunjuknya, ya. Jadi learning journal itu dibuat dalam bentuk video MP4 dengan durasi maksimal 5 menit. Ya, durasi videonya maksimal 5 menit. Jangan lebih dari 5 menit. Kalau kurang coach, kurang boleh. Ya. Oke. Kemudian, apa isinya? Yang kalian bercerita pengalaman belajar kalian. Ceritakan pengalaman belajar. Baik dari segi substansi, apa yang dipelajari, maupun proses pembelajarannya. Bagaimana proses pembelajarannya? Apa dan bagaimana? Gitu ya. Baik harian saat asinkronus maupun asinkronus, baik sinkronus maupun asinkronus, ya. Jadi selain kalian cerita belajar sinkronus, juga bercerita tentang pembelajaran asinkronusnya, ya. Tadi saya katakan sinkronus itu pembelajaran yang ada tatap muka secara virtual, sedangkan asinkronus itu pembelajaran yang tidak ada tatap muka. Oke. Nah, video saya minta diunggah di akun media sosial masing-masing. Diunggah di akun media sosial masing-masing. Saya yakin semuanya punya media sosial ya. Oke, maka saya punya alternatif ada 3. Saya cuma ya bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok. Oke. Dan ingat ketika kalian bercerita, menceritakan itu, kalian men-tag atau mention atau menyebutkan tutornya. Sehingga nanti ada notifikasinya di tempat saya bisa langsung buka nanti videonya. Ya. Oke, kalau kalian lihat IG saya, itu story-nya itu beberapa hari ini cerita video-video itulah. Jadi yang sudah ini ceritanya ada apa mention saya, langsung saya masukkan ke story. Kalau TikTok ada yang langsung saya repost gitu. Ya. Nah, jadi itu ya. Diunggah di akun media sosial masing-masing. Kemudian, oke, sebentar ya. Sebentar ada tamu ya. Sebentar. Lanjutkan ya. Oke. Jadi saya minta itu di kalian buat video. Mungkin kalian sudah ini ya. Kemarin di agenda
1, 2 bikin learning journal juga kan? Ya, Kak. Heeh. Bikin learning journal juga dan juga bikin video kan? Ada nggak bikin video kamu? Ada Bikin coach. video, Coach, agenda 2. Agenda 1 nggak bikin video? Agenda 1 PDF, Coach. Iya, iya. Jadi ini ada juga yang saya ini ada juga PDF, ada juga video. Nah, nanti yang kamu kumpulkan itu semuanya itu saya menerimanya hanya berbentuk link yang kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Di Google Classroom tidak buka misalnya video bukan berbentuk video, tapi linknya saja. Linknya kalian masukkan ke link mana? Misalnya apa kalian masukkan ke link ini misalnya. Apa misalnya kalian, oh saya masuknya ke TikTok ya link TikToknya. Saya masukkan ke Facebook link Facebooknya gitu. Ya, oke, saya melihatnya di situ. Kalau misalnya dari itu dan juga videonya buatlah videonya yang sebagus mungkin, semenarik mungkin. Ya, videonya boleh ini, boleh kalian berbentuk, boleh indoors, boleh outdoors gitu ya. Kemudian boleh duduk, boleh berdiri videonya. Dan juga videonya pakai sekolah ya untuk learning journal itu 2 video kan hari ini dan besok kan hari Senin hari Selasa itu pakai sekolah ya. Oke. Malaman saya sempat ketawa juga nih baca WA yang nggak saya tahun inilah awal-awal kemarin tuh. Ada peserta saya bilang pakaian sekolah. Nah begitu dia mau bikin video di WA saya, Coach pakaian sekolahnya seragam SD, SMP atau SMA katanya. Ya, saya jawab dulu, Waalaikumsalam, beri saya kesempatan untuk ketawa dulu. Iya, itu baru saya balas chatnya. Pakaian sekolah maksud saya itu baju putih, dasi hitam. Itu kata saya. Kamu kan lagi sekolah, sekolah Latsar namanya kan? Iya. Jangan pernah juga beberapa tahun yang lalu saya sempat tidak menjelaskan juga pakaian saya bilang pakaian sekolah. Tahu-tahu begitu saya lihat videonya dia pakaian baju ada OSIS SMA-nya gitu. Cowok, saya tanya kan, saya bilang, ini kok kamu baju SMA lah? Kata kos baju SMA, saya pinjam baju adik saya, katanya. Baju ada lambang SMA-nya. Oh, katanya, konsepnya nggak gitu, Bambang, kata saya. Iya, baju sekolah kata saya tuh baju putih, sepatu hitam, gitu ya. Ada dasi hitam, ada apa sih namanya itu? Pin korpri, ada nem tag. Kalau kalian misalnya lagi berdiri ada ikat pinggang korprinya, gitu ya. Oke, buatlah video yang semenarik mungkin videonya ya. Oke, baik. Nah, ini ada contoh yang kemarin yang di angkatan itu, di angkatan yang kelompok yang sebelumnya saya ngajak agenda 2. Nah, ini contoh videonya ya. Jadi yang dikumpulkannya linknya saja ini. Jadi linknya, nanti saya tinggal klik linknya. Nah, ini kan link kan? Nah, link ya. Oh, tapi ini enggak ada yang bisa diklik mana ya? Coba kita lihat yang siapa? Oh, ini aja. Kawannya situ aja. Kawannya Anca saja deh. Punya Ando. Iya. Oke. Nah, ini dia pakai TikTok kan? Jadi yang ini saja. Jadi linknya itu kamu copy, masukkan ke sini buat file PDF, dah dikumpul di Google Classroom-nya, ya. Nanti saya tinggal klik ini saja. Hah? Kok enggak bisa? Ah, itu mana ini? Padahal saya sudah ini loh yang si Ando yang sudah saya tonton, tapi ditonton di TikTok. Atau siapa ini kita lihat ya, kita acak saja siapa. Pia kali ya. Ustaz. Jadi di dia di dulu videonya biar bagus. Ya, boleh kasih tulisan gitu. Ya, learning journal hari keempat. Coba kita bisa nggak dibuka ini. Oke. Bisa didengar suaranya? Mana ini Nggak ada suaranya? suaranya, Coach. Nggak ada suara, Coach. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan. Nah, seperti Nama itu ya. saya Noviara Marianti. Saya adalah peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2026 dari gelombang 3, angkatan 3, dan kelompok 3 dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat
Pada kesempatan kali ini, Nah, ada kawannya sini ya. membagikan pengalaman saya tentang pembelajaran pada agenda 2 ini, yakni nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar ASN yang dirangkum dalam core value berakhlak. Nilai yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Oke, itu ya, seperti itu ya. Pelayanan terbaik pada masyarakat. Nah, ASN itu ada tadi dan dikasih 3 orang. Tanyalah dengan si Novia Bahmit tadi ya. Iya. Oke, jadi gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Untuk tugas, saya share screen lagi. Untuk tugas learning journal, ya. Nah, jangan lupa nanti silakan masukkan metode apa saja. Dan ini dikumpulkan di Google Classroom. Paling lambat itu hari Senin, ya. Nah, saya kasih batas waktu jam 23:59. Kalau lewat dari jam itu kalian tidak bisa lagi ngumpul. Dia sudah tergembok, ya. Kunci gemboknya saya yang pegang, ya. Oke, tidak bisa lagi dibuka kalau itu, karena sudah saya gembok. Bentar, saya buka yang angkatan 3 ini ya. Oke, saya lihat. Oke, nah di sini. Nah, ininya sudah saya gembok nih. Nih, ada 11 ya kamu ya. Nah, ini sudah saya bilang, tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Ya, tidak bisa lagi kalau terlambat tidak bisa dikumpulkan lagi. Ya, oke. Orang 11 kamu kan? Anca, Arum, benar namanya Bella, Cindy, Ignatia, Cindy Wahyu, Muhammad Alvin, Mary, Nova, Sandi, dan Siska ya. Oke. Nah, ini bisa dibukanya hari Senin ya. Hari Senin. Ya, oke. Bisa mulai ngumpulnya hari Senin. Jadi walaupun kalian mau bikin hari ini juga bisa, tapi dikumpulnya hari Senin. Ya. Oke. Baik, kecilkan. Itu tugas yang pertama. Dan ini learning journal-nya ada tugasnya ada 2. Hari ke-8 dan hari ke-9. Hari Senin dan hari Selasa. Nah, hari Selasanya jangan pagi kalian ngumpul. Hari Selasa tuh selesaikan dulu kita pertemuan ini learning journal-nya. Sinkronus. Jam berapa kita sinkronus nanti hari Selasa ya sesudah itu. Misalnya kita siang kayak gini, jangan pagi ngumpulnya. Ketahuan kamu. Ya, iya. Kan paling saya ceritakan minta juga cerita di pembelajaran sinkronusnya. Oke. Baik. Kemudian untuk tugas individu kedua, kalian saya minta untuk mengidentifikasi beberapa isu aktual yang terjadi di unit kerjanya. Ini saya minta langsung hubungkan ke tugas kalian, ya. Hubungkan langsung ke deskripsi uraian tugas kalian. Jadi kalau tadi misalnya Cindy sebagai apa ya fisioterapis, nah apa sih tugas-tugas fisioterapis terampil itu? Ah gitu. Ada yang bidan di sini. Siapa yang bidan? Ada, Pak. Arum ya. Iya, Nah Pak. Arum misalnya, jadi Arum sesuaikan dengan tugas-tugas bidan. Ya, ada di Permenpan yang mengatur tugas bidan terampil itu apa ya? Ada kan? Ya, ada, Pak. Dicari. Ya, di situ. Nah, saya minta kalian itu mengidentifikasi isu ini batas minimal, boleh lebih. Ya, 3 isu berkaitan dengan manajemen ASN dan 3 isu berkaitan dengan smart ASN. Jadi totalnya ada 6. Ya, totalnya ada 6. Cari 6 isu yang ada di organisasinya yang berkaitan dengan tugasnya. Ya, kalau misalnya Arum tadi sebagai bidan, Cindy sebagai fioterapis itu, ya. Nah, di mana 3-3, boleh 3-4, boleh 5-4, boleh 4-5 terserah. Yang penting jangan kurang dari 3. Jadi kalau 2 kan 6 jadi minimal. Kemudian
di bawahnya, di bawah itu kamu deskripsikan isu tersebut, ya. Gambarannya gimana? Isu-isu tersebut dengan menyajikan data dan fakta, dinarasikan. Nah, setelah itu kalian uraikan dampaknya apa? Dampak yang terjadi kalau isu tersebut tidak diselesaikan. Ya, oke. Nah, kalian cukup kerjanya seperti ini. Nah, dibuat seperti ini aja. Dibuat dalam format seperti ini. Ya. Jadi ini nama peserta, NIM, instansi unit kerja jabatan, kemudian sini uraian tugas. Ada beberapa alternatif. Alternatif pertama, satu uraian tugas ada satu isu. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, satu uraian tugas lebih dari satu isu. Nah, itu alternatif kedua. Ya. Alternatif ketiga, satu isu, ia merefleksikan itu lebih dari satu uraian tugas. Nah, kebalikannya, ya. Jadi bisa satu uraian tugas satu isu, bisa satu uraian tugas lebih dari satu isu, atau beberapa uraian tugas itu mengcover satu isu. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 alternatifnya. Kemudian kalian, ya, oke, diceritakan gimana kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan itu apa, kemudian dampaknya apa, dampak dari isu tersebut jika tidak diselesaikan, siapa saja pihak yang terdampak, pihak yang terkena dampaknya siapa saja, kemudian ya kaitannya dengan mata pelatihan agenda ketiga apa. Misalnya di sini kalian katakan, oh terkait dengan manajemen ASN, nah, apa sih kaitannya? Oh isu ini terkait dengan smart ASN, apa sih kaitannya? Dinarasikan, ya. Tidak usah banyak-banyak, untuk ini paling 3 kalimat atau 4 kalimat saya cukup, ya. Nah, kalau yang ini kondisi saat ini itu kalian bercerita tentang apa yang terjadi dengan faktanya, dengan data. Kalau ada data-data baik berupa angka maupun berupa apa atau fakta, kenyataannya gimana? Nah, ceritakan, ya. Bisa juga gambar, bisa juga gambar. Nah, bisa juga berbentuk gambar. Oke. Nah, oke. Ini laporan identifikasi dibuat di bentuk metrik ini seperti ini. Oke, kemudian besok hari Selasa orang 10 ini semua menampilkan ini, menyajikan ini 10 orang ini, semuanya maju, ya. Oke, makanya persiapkan bahan tayangnya saja. Bahan tayang juga dibuat, ya. Oke, buatlah bahan tayangnya. Oke, dan itu akan dipresentasikan di hari ke-9 Selasa tanggal 24. Oke. Baik, ada pertanyaan tentang tugas hari pertama atau hari ke-9? Hari ke-8 maksud saya. Hari ke-8 dari pembelajaran agenda ketiga ini. Kalau tidak ada, kita lanjut masuk ke hari 9. Di hari 9, tugasnya yang pertama itu sama, learning journal, sama seperti hari ke-8, cuma isinya beda. Ya, cuma isinya beda. Oke, ya. Ini dikumpulkan paling lama hari Selasa jam 23. Kemudian tugas kelompok, kalian mengobservasi virtual implementasi dan manajemen ASN. Ya. Anca yang ketua kelompoknya ya, Anca ya. Ya, Pak. Nah, Anca tolong nanti bagi 2 kelompok, 5-5, ya. Di mana nanti yang cowoknya Anca dengan Alvin nanti dipisah kelompoknya. Satu kelompok Anca, satu kelompok Alvin nanti. Ya. Oke. Jadi dibagi kelompok 5-5 di mana kalian melakukan observasi secara virtual. Artinya bukan kalian datang ke tempat yang diobservasi. Kalian cukup melihat ini saja secara online. Melihat secara online, ya. Boleh baik melalui internet, kalau misalnya ada narasumber yang bisa dihubungi bisa ditelepon-telepon ataupun video call ataupun yang lainnya, ya. Nah, yang kamu masukkan yaitu pertama deskripsi lokusnya gimana. Lokus itu tempat observasi. Misalnya kamu observasi misalnya di Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Nah, kamu carilah data tentang bagaimana sih profil Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Ya. Oke.
Kemudian bagaimana lokus tersebut mengimplementasikan manajemen ASN dan SMASN. Nah, ceritakan, gambarkan gimana dia mengimplementasikan manajemen ASN dan Smart ASN. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan konsep, teori, dan regulasi? Ya, oke. Kemudian, kalau dia sesuai, yang selanjutnya, maka uraikan kesesuaian tersebut dan pembelajaran apa yang bisa didapatkan. Ya, jadi kalau dia sesuai, sesuainya di mana dan pembelajarannya apa, lesson learn atau pembelajaran yang bisa kita dapatkan apa. Nah, kalau dia sesuai, ya. Kalau dia belum sesuai, maka kelompok kalian itu memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut apa, ya. Kalau tidak sesuai kan artinya ada masalah di situ. Nah, untuk mengatasi masalahnya gimana? Ya, laporan disusun dalam bentuk paper kurang lebih 10 halaman, kurang lebih bisa kurang lebih ini. Ya, kertas A4, huruf Arial ukuran 11, spasi 1,5 dan bentuk filenya PDF. Pembuatan dan pengumpulannya itu hari Selasa, tanggal 24. Ya. Oke. Nah, itu eh ini kita ya, itu tugas tugas yang harus kalian kerjakan selama 2 hari ini, Senin dan Selasa. Ya, kalau ini kan weekend kedua kalian. Sehari Minggu kan masih belajar gitu ya. Hari Minggu ya santai-santai dulu lah ya. Yang sudah berkeluarga, family time gitu ya. Yang sudah punya ayang bebek, ya jalan-jalan dulu aja ayang bebeknya jalan-jalan. Iya, ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Coach, mau Ya, bertanya. silakan. Ya, silakan Sandi. Maaf Coach, tadi apa sinyalnya kurang untuk yang learning journal itu dibagi ya Coach materinya. Manajemen Enggak. AS. Oh, gimana? Enggak. Jadi secara global saja, secara umum. Untuk yang learning journal satu sama yang kedua berarti ya Coach. Jadi dia learning journal itu bukan bercerita tentang kamu ngomong manajemen SN bla 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 ini bukan. Ya, kalian ceritakan saja di hari keberapa ini? Hari ke-8 misalnya kamu belajar tentang di hari ke-8 itu hari pertama belajar agenda ketiga. Nah, ceritakan gimana pembelajaran secara sinkronusnya gimana, secara asinkronus kalian mengerjakan tugasnya gimana. Itu saja ceritakan. Ya. Oke. Jadi bukan kepada ranah terlalu banyak substansi, bukan bukan lah kayak kemarin juga di agenda kedua ada juga bertanya seperti itu. Saya bilang bukan, oh hari ini cerita tentang rotasi pelayanan, besok akuntabel bukan. Tapi ceritakan saja, ya sama seperti kamu. Bukan hari ini, oh hari ini jurnal hari ke-8 kalian bercerita tentang manajemen SN, ke-9 bukan. Secara umum saja ceritakan. Ya, apa yang kamu rasakan, yang kamu dapatkan itu dari segi substansinya. Dari segi metodologinya, proses belajarnya, gimana sih proses pembelajarannya, baik sinkronis maupun asinkronus gitu. Itu saja, ya, bercerita. Gitu ya, Sandy ya. Baik Ya, Coach, jadi terima kasih enggak Coach. ada yang dihafal-hafal, enggak usah apa. Oke, itu saya kirim deskripsi tugasnya. Ada tuh ya. Oke, silakan diambil di situ. Oke, itu filenya sedikit karena cuma 2 hari kita. Oke, silakan nanti dikerjakan. Ya. Oke, kalau kalian misalnya masih ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin pada saat mengerjakan ada yang kurang jelas atau ada yang menurut kalian ini apa ragu-ragu benar atau tidak gitu. Atau ada yang kurang jelas yang perlu penjelasan lagi dari saya selaku tutor, kalian bisa menghubungi saya di nomor WA. Nah, itu nomornya ya. Bisa hubungi ke situ. Oke. 08171691 ujungnya. Oke. Itu pas 1.000 ya. Jangan kurang, jangan lebih, jangan ditawar lagi. Iya. Aku nawar lakut jangan 1.999. Nggak bakalan masuk dia kalau misalnya kamu. Ya, nggak sampai pesannya nanti.
Atau aku mau bai'ah sama coach, aku mau kasihlah 100, jadi 1.100, nggak bakal masuk juga dia. Ya gitu ya. Pokoknya sudah pas itu. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan, silakan. Any Ini question? Coach, Ya, untuk yang silakan. isu tadi minimal 3 isu Smart ASN, 3 isu manajemen ASN Coach, atau Ya, betul. bagaimana? Ya, minimal. Jadi jumlahnya Minimal 6. 3. Boleh misalnya, oh saya manajemen ASN ada 3, tapi semuanya ada 5, boleh. 8 jadinya kan? Boleh. Pokoknya minimal per mata pelatihannya seperti itu. Ya, 3-3. Baik, terima kasih Coach. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup dulu pertemuan kita ya. Iya, ini pada capek, mulai ngantuk, ini ya, mana bawaan puasa ya. Anca puasa Koca? Puasa Kanca? Alhamdulillah puasa coach. Ya. Full terus kok puasa kan? Tidak pernah halangan kan? Alhamdulillah full. Iya. Kalau yang tahun kemarin kau ada utang, halangan bayar dulu kok. Iya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih ya atas perhatiannya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan hubungi saya di situ ada nomor WA, juga ada media sosial boleh. Mau di DM di IG juga boleh. Ya, oke. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran kita hari ini sinkronus pertama agenda ketiga. Saya tutup dengan ucapan bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Oke, Coach. tetap semangat ya. Oke, izin saya live duluan. Bye bye. See you.